pagi, saya Sinta dari Filecoin Community News. Hari ini saya akan memberi Anda kabar terbaru tentang industri pada minggu ini. Baru-baru ini, berita tentang layanan pembayaran mata uang kripto Visa dan PayPal telah meningkatkan pasar mata uang kripto secara keseluruhan. Selain itu, bursa berjangka Bitcoin Buck, grup pertukaran terbesar di dunia, Intercontinental Exchange, tampaknya berfungsi sebagai katalisator besar untuk tren naik baru-baru ini karena meluncurkan aplikasi dompet cryptocurrency sendiri, Buck, dan sudah tersedia di Starbucks. Mari kita telusuri dulu tren Filecoin minggu lalu melalui CoinMarketCap. Sulit untuk memprediksi seberapa jauh kekuatan altcoin penambang akan berlanjut. Filecoin menerobos new market menunjukkan kenaikan yang menakutkan setiap hari menurut CoinMarketCap pada 31 Maret. Filecoin telah meningkat Rp960.000 dibandingkan minggu sebelumnya dan melanjutkan transaksi di Rp2 juta yang meningkat 20% dari minggu sebelumnya dan menjadi sorotan di pasar. Tidak hanya Filecoin, tetapi juga penyimpanan koin seperti Siacoin dan penyimpanannya semua telah meningkat. Beberapa mengutip rilis Ethereum 2.0 sebagai alasan peningkatan koin penyimpanan. Volume transaksi juga meningkat secara signifikan, dapat dilihat dari volume perdagangan 24 jam yang naik lebih dari 131% dari hari sebelumnya yang melampaui Rp60 triliun untuk pertama kalinya. Peningkatan signifikan dalam volume Filecoin yang dianggap sebagai koin utama di antara koin penyimpanan lebih dari Rp720 juta. Filecoin telah diperdagangkan di pasar saat ini yang melebihi 3% dari total volume. Saat ini, peringkat Filecoin telah dinaikkan ke posisi kelima dan ditetapkan di tempat ke-15 dalam CoinMarketCap. Filecoin yang telah meningkat tajam dalam seminggu ke level yang mirip dengan Bitcoin Cash yang dianggap sebagai alt utama dan clay perwakilan dari Kcoin. Kita harus melihat harga tertinggi dan terendah pada tanggal 31 Maret yang menunjukkan rebound yang luar biasa setelah minggu sebelumnya berdasarkan CoinMarketCap. Filecoin diperdagangkan hingga Rp2.136.000 selama seminggu dan di pasar Bitcoin Upbit domestik, Filecoin didominasi sendiri yang menunjukkan potensi melebihi Rp2.640.000 pada satu titik. Harga terendah Filecoin minggu ini Rp1.162.000. Selanjutnya, kita memiliki status transaksi Filecoin per bursa. Volume transaksi Filecoin di Huobi Global tercatat 30% dan saat ini transaksi di Rp2.121.000, sehingga volume perdagangan Binance tercatat 15% yang mirip dengan Huobi Global dan melanjutkan transaksi di Rp2.120.000. Dan Exchanger Indonesia Indodex pada tanggal 31 Maret, volume perdagangan yaitu 18,51% dan mencapai harga Rp2.151.000. Selanjutnya, kita akan melihat status penambangan Filecoin. Minat penambangan Filecoin memanas karena meningkatnya investasi Filecoin di Korea. Ada 1.700 penambang yang berpartisipasi dalam jaringan Filecoin yang saat ini menyegel data yang valid karena komunitas telah memperluas jaringan daya penyimpanan yang telah menembus 3,7 exabyte. Mari kita lihat volume penambangan. Volume Filecoin yang ditambang adalah 369,228 dalam 24 jam dan karenanya tercatat 26,31 hadiah Filecoin per blok. Saat ini, tinggi blok tercatat 628,346 hash rate block. Sekarang waktunya ke berita mengenai industri minggu ini. Protocol Labs dan modal Fenbushi, perusahaan investasi blockchain pertama di Cina, berhasil mengakhiri penggalangan dana ekosistem Filecoin yang didirikan bersama untuk memimpin pertumbuhan ekosistem IPFS dan Filecoin. Modal Fenbushi telah mengumpulkan 300.000 AUM atau Asset Under Management Filecoin melalui penggalangan dana. Berbagai investor dari industri yang berbeda telah berpartisipasi dalam penggalangan dana ini. Selain Fenbushi Capital dan Protocol Labs, investor terbesar dari Filecoin Ecosystem Fund.
Dana tersebut akan diinvestasikan di semua proyek yang terkait dengan IPFS dan ekosistem Filecoin, kecuali penyedia layanan penambangan Filecoin. Inilah berita selanjutnya. Platform DID ION yang menggunakan sistem IPFS, sistem cloud terdesentralisasi, yang diluncurkan tidak seperti metode identifikasi tradisional. ION yang menggunakan teknologi identifikasi terdistribusi yang tidak dikendalikan oleh sistem pusat dan memungkinkan individu untuk memiliki kendali penuh atas informasi mereka. Jaringan pengenal distribusi berjalan pada blockchain ION adalah proyek yang dibuat oleh Microsoft dan sekelompok kolaborator dari Yayasan Identitas Terdesentralisasi, dan sejak 2019, Protocol Lab telah berkolaborasi untuk mendukung penggunaan IPFS. ION dirancang untuk meningkatkan skala melalui jaringan untuk mendukung ribuan operasi DID per detik dan menyertakan kemampuan registry untuk mendukung manajer paket terdistribusi, toko aplikasi, dan sebagainya. Jadi, ION dikatakan sebagai struktur di mana pemilik DID terhubung satu sama lain melalui titik akhir perutuhan terdistribusi. ION v.10 dapat diperiksa langsung dari Microsoft. Ini adalah berita berikutnya yang diumumkan Filecoin di musim token pertama Decrypt dan Decrypt Media Blockchain yang akan mendorong paradigma baru untuk pendidikan dan hubungan komunitas di era Web 3.0. Token dekripsi dirilis pada musim token pertama dapat diperoleh dengan membaca berita dan membagikan data melalui aplikasi seluler Decrypt. Token dekripsi yang dikirimkan ke dompet seluler tersedia sebagai aset Web 3.0. Untuk musim ini, dekripsi telah terhubung dengan seniman NFT di seluruh ekosistem Web 3.0 dan seniman telah membuat karya seni yang sesuai dengan nilai kode dekripsi dan Filecoin. Pemegang token dekripsi dapat bertukar dengan token NFT. Berikut adalah berita terakhir hari ini. Chainlink, solusi Oracle terdesentralisasi, telah terintegrasi dengan Filecoin, jaringan penyimpanan terdesentralisasi open source terbaik di dunia. Ini memberi pengembang smart contract stok infrastruktur Web 3.0 lengkap termasuk logika on-chain dan perubahan status. Komunikasi off-chain menghitung Oracle Chainlink dan Filecoin untuk penyimpanan terdistribusi oleh solusi data. Chainlink akan memungkinkan koneksi data yang terbukti kata sandi yang disimpan dalam Filecoin ke sistem smart contract eksternal, memungkinkan berbagai smart contract yang belum tercapai sebelumnya. Misalnya, jika konten NFT tidak tersedia, Anda dapat menandatangani smart contract asuransi dan menyimpan data berantai ke Filecoin sebagai indeks histori berdasarkan sekumpulan kartu yang ditetapkan oleh the app, atau mencari data pasar keuangan yang disimpan dalam Filecoin untuk mendorong penyelesaian pasar DeFi. Karena kasus penggunaan awal termasuk asuransi miner Filecoin, data bonds, data DeFi, dan penyimpanan otomatis, industri ini sangat memperhatikan CME Group. Chicago Mercantile Exchange di Amerika Serikat berencana untuk meluncurkan kontrak berjangka Bitcoin Mikro pada 3 Mei. Ini membantu mengurangi resiko harga Bitcoin spot dan menerapkan strategi perdagangan baru untuk berbagi pelaku pasar daripada investor individu. Hari ini, berita IPFS berakhir sampai di sini, dan kami menantikan berita lainnya pada minggu depan. Terima kasih telah menonton.